Oke guys, posisi briefing peserta. Inilah pembalap Jabar ya. Yang tidak sesuai berarti Anda siap diskualifikasi. Nah, begitu. Jadi faktanya sesuai dengan dicek NISN dan akte yang asli olahraga nasional. Makanya kita lebih menekankan ke kelas standar trial standar 4 langkah. Karena itu yang akan dipertandingkan. Untuk kategori pemula sendiri itu ada 2 kelas dengan FFA 17 tahun, tapi itu masuknya di sporting race ya, guys. Nah, dan race-nya besok di hari Minggu untuk FFA 17 tahun. Untuk uang pembinaan itu sesuai dengan PUP yang berlaku. Untuk kelas wajib senior 1.200.000. Kemudian selanjutnya turun. Untuk kategori junior itu 1 juta. Dan untuk kategori pemula kelas wajib itu 900. Sporting race? Untuk sporting race senior sama 1.200.000. Juniornya tidak ada junior kalau sporting race. Pemulanya 800. Nah. Kemudian yang lainnya untuk kategori itu Anda boleh naik 1 peringkat. Junior boleh naik di senior. Tetapi poin kejuaraannya tidak dihitung. Untuk hadiah kejuaraannya tetap. Misalkan Anda juara ke-1 atau kedua, tetap dapat piala juara 1 dan juara 2 dan uang pembinaan. Tetapi untuk poin kejurdanya itu tidak dihitung. Dihitung sesuai dengan kategorinya masing-masing. Ya. Hadiah per moto. Ya. Hadiah per moto. Hadiah moto kita kembalikan aja, misalkan 1 juta pas senior 1 juta, apa mau dibagi 2, moto 1 moto 2 jadi 600. Moto 1 moto 2 biasanya yang senior di moto aja, dan tetap jumlahnya itu maka silakan yang senior yang paling ini ya. Kalau gitu kita sepakati hadiahnya dibagi 2 ya, per moto, hadiah per moto. Ketua, mohon maaf, Dina dan Sebentar, nanti dibahas. Hijau. Kemudian untuk kelas yang lain, juara umum di setiap seri itu diberikan di kelas sporting race. Karena kelas wajib itu sudah jelas, di akhir seri dapat motor. Jadi kita panitia tidak memberikan juara umum di kelas wajib, tetapi di sporting race. Untuk kategori senior diambil dari 2 kelas, dari FFA Open dan BB Standar Open. Ya, untuk kategori Open dari 2 kelas. Untuk kategori pemula itu banyak. Lokal Sukabumi itu dari bebek standar dan FFA-nya 2 kelas diganjar juara umum. Kemudian region bebek standarnya dan FFA-nya 2 kelas diganjar juara umum. Petik juga 2 kelas diganjar juara umum. Kemudian lokal Jabar Banten 2 kelas itu diganjar juara umum. Jadi ada 5 kategori juara umum. Senior 1, pemulanya 4 ya untuk juara umum. Untuk region itu open, kategorinya open ya. Kalau yang ada lokal itu kategorinya pemula. Kita mensiasati kalimat pemula. Karena kalau pemula batas usia mentok di 17. Makanya kalimat pemula aja diganti dengan lokal. Kalau tidak ada lokal berarti itu open kategorinya. Kayak region 1 bebek standar region 1 berarti itu kategorinya open. Tapi kalau bebek standar lokal Jabar Banten berarti itu kategorinya pemula. Ya, karena kalau disebutkan pemula itu berarti usia mentok di 17. Sedangkan banyak pembalap yang 25 baru ikut balap. Ya, itu kita mewadahi rekan-rekan juga. Untuk hosot itu ada tanda di sebelah R1. Itu kelihatan di sebelah kiri, pas sebelah kiri dan kanan ada tanda hosot. Ya. Yang. Itu hosot sesuai dengan player yang ada. Saya juga akan lihat. Itu untuk hosotnya ya. Yang hosot 1 kali jumlah pendaftaran. Untuk hosot. Ya minimal lah. Ayah, Moto 2. Ya. Moto 2. Di Moto 2 untuk berarti yang di moto, finalnya. Untuk yang moto di Moto 2, untuk kelas yang lain di babak final.
di babak final ya. Di standar atau di FF, Di Pak? standar. Standar. Semua di standar. Itu kategori untuk poin, bila mana poin sama itu diambil kelas tertinggi atau dari race yang terakhir. Race terakhir. Race terakhir posisi dan urutan race terakhir. Silakan Bang Kari, ada tambahan dari satu hal lagi untuk gate. Ini gate kami tidak memakai kunci, jadi ke depan bisa terbuka. Patokan jam start adalah ketika gate terbuka dan Anda keluar dari gate. Kalau Anda hanya nabrak gate dan itu terbuka tapi Anda tidak keluar, itu tidak jam start. Ya, paham? Misalnya ada romu gua, tapi Anda tidak keluar dari garis gate, itu bukan jam start. Tapi kalau jedak, buka, belenyeng, nah itu baru jam start. Nolol setengah ban pun keluar, ada jam start. jam startnya? Ya, tapi kalau tidak keluar dari garis dan sanksinya itu tidak ada ampun, diskualifikasi. Ya, paham? Jadi tidak ada protes lagi. Ketika jedak, lawan capek-capek nguri-nguri balik ke pedok. Ketika keluar, tapi kalau hanya nabrak tidak keluar, itu tetap boleh. Kemudian untuk timing sistemnya 15 detik itu pas 15 detik dan 5-nya untuk ke Jurda dipakai. Dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah 5 itu selesai baru kita akan terbuka. Untuk ke Jurda kita belajar nanti jadi di PON juga, di Porda juga dipakai seperti itu. Jadi jual mau ngambilin yang lain gitu. Blokir aku. Ya, jadi kita belajar kalau di F1 Club masih apalagi kemarin di Bogor ya. 15 detik karek angkat terus ini kabur. kabur. Jadi kita dipakai 15 nya dihitung 15, ketika dibalik 5 itu dihitung lagi 1, 2, 3, 4, 5 baru kita akan terbuka. Oke, paham semua? Ada pertanyaan? Pimpinan Luma, atau dari Pak Kopis ada tambahan? Baik, selamat siang untuk teman-teman atlet grassroots yang saya banggakan. Tentunya saya ingin bertanya kaitan dengan masalah KIS, ini kartu izin start. Ini kan harus saya laporkan juga ke pimpinan di atas di Pemprov DKI Jabar. Apa yang menjadi kendala teman-teman ketika tidak mau membuat KIS? Saya ingin mendengar langsung. Apa yang menjadi kendala? Ketika disuruh bikin KIS, tapi maunya menolak. Kemahalan buat pemula. Kemahalan untuk pemula. Karena mereka peribahasanya maaf untuk balap aja mereka paksakan apalagi buat KIS. Setuju enggak? Setuju. Nah, kalau bicara masalah kemahalan, sebetulnya menurut saya ini bisa kita bicarakan. Pembuatan KIS itu kalau kita proses langsung ke Bandung itu hanya Rp175.000. Rp175.000 itu berlaku sampai dengan 31 Desember akhir tahun. Kalau dibagi menjadi 12 bulan, 175 dibagi 12 bulan, sebulannya jatuhnya berapa? Sebetulnya kalau kita dihitung seperti itu jatuhnya tidak mahal kalau menurut saya. Mahal itu ketika kita mau daftar, kita uang pas-pasan itu yang bikin mahal. Tapi ketika kita membuat KIS dari awal tahun, dari bulan Januari, itu jatuhnya murah, Rp175.000 hanya dalam 1 tahun, murah jatuhnya. Rp10.000 aja kali 12 Pak, cuma 120. ini kan begini ya. Ya. Ini sekarang bukan awal Januari ya. Betul. Sekarang itu mepet ke Desember itu tinggal beberapa bulan. Betul. Misalkan ya. Ya. Gimana kalau untuk yang sekarang dikasih kemudahan, contohnya buat pribadi saya dan anak-anak saya gitu ya. Misalkan bikin KIS buat ke depan. Gimana kalau ada pengurangan untuk yang sekarang aja? Pengurangan biaya. Ya, biaya. Terjadinya biaya lah. Memang membuat KIS ini juga teman-teman, baik itu saya balapnya kan cuma 1 kali dalam 1 tahun. Ya kita tidak boleh punya berpikiran seperti itu. KIS itu adalah kartu izin start. Bicara masalah KIS, kartu izin start berarti setiap kita mau balapan harus punya KIS. Kenapa kita harus punya KIS? Karena ketika terjadi sesuatu hal kita harus mengklaim asuransi karena wajib KIS. Nah, pertanyaan Akang tadi, kalau kita buat KIS di bulan November pertengahan atau akhir itu nanti masuknya akan di tahun berikutnya. Oh, Misalkan iya, bikin iya, KIS iya. tanggal 25 November, itu nanti akan habis di tahun berikutnya di 2023 berarti. Nah, kalau bikin sekarang tetap per 31 Desember. Nah, maka dari itu teman-teman buatlah KIS di bulan Januari biar kepakainya panjang. Nah, ini juga saya harus mendengar langsung dari teman-teman atlet grassroots apa yang menjadi kendala membuat KIS itu sulit untuk di kejuaraan grassroots. Nah, ini yang harus
kita samakan persepsi, kita biar ada laporan ke atas. Oke, kaitan dengan masalah kemahalan nanti akan kita sampaikan bagaimana caranya untuk teman-teman pembalap lokal yang hanya balapannya di lokal saja. Ya. Apakah nanti digunakan KIS region atau KIS seperti apa nanti kita akan laporkan. Nah selanjutnya ini kaitan dengan masalah kategori pemula. Ini kategori pemula itu usia sampai dengan 17 tahun, kategori junior sampai dengan 20, dan senior itu 21 tahun ke atas. Ini yang menjadi masih rancu sampai saat ini ataupun di beberapa event ke belakang. Sebetulnya memang berbeda dengan tahun yang lalu. Kenaikan kategori itu dilihat dari prestasi. Tapi beberapa tahun lalu pengurus pusat PPIMI itu menggunakan batasan usia karena apa, jenjangnya kita adalah pembinaan itu. Jadi usia 17 itu harus dibuktikan dengan NISN ataupun Disdukcapil, nanti akan kita cek. Nah kaitan dengan masalah manipulasi data ini sangat berbahaya sekali bagi teman-teman. Artinya manipulasi data itu tidak boleh bagi siapapun. Kita harus menjadi atlet profesional. Nah selanjutnya informasi yang harus saya sampaikan kepada teman-teman grass track, karena PON yang akan datang di Banda Aceh dan di Medan tentunya nanti bukan kategori motocross lagi. Betul. Ada Lutfi Patrick yang kemarin meraih tangan. Dia pembalap grass track tapi bisa bersaing dengan motocross. Nah, untuk tahun ke depan, informasi yang saya dapat, Banda Aceh yang akan menjadi tuan rumah PON 2023 itu sudah babak kualifikasi lagi. 2023 itu udah babak kualifikasi lagi. Nah, nanti dari event Kejurda ini siapa yang menjadi juara umum Kejurda pemula, siapa yang menjadi juara umum kategori junior, dan siapa yang menjadi juara umum senior, itu akan secara otomatis Binpres di Pemprov DKI Jabar akan melihat prestasi di Kejurda tersebut. Mungkin itu yang Tepuk tangan buat PON. Jadi dengan selamat. Jadi teman-teman kita harus profesional. Kita juga bagaimana caranya kita menjadi atlet profesional itu tadi. Jangan sampai kita memanipulasi data. Selanjutnya KIS ini yang menjadi permasalahan utama yang harus kita bahas bersama-sama dan harus saya ketahui apa yang menjadi kendala teman-teman sulit membuat KIS. Misalkan bikin KIS nggak pernah jadi, saya bertanggung jawab. Apabila yang akan membuat KIS tidak jadi saya akan bertanggung jawab. Gitu. Pernah ya? Nah itu jadi kendala utama. Nanti bisa gampang bikin KIS. Nah itu. Sebetulnya KIS-nya bisa jadi. Cuman di kwitansi itu ada nomor Pemprov DKI Jabar, ditelepon saja, bisa dikirimkan. Karena zaman sekarang teknologi lah, ada via WA, via apa segala rupa, itu dikomunikasikan saja dengan Pemprov DKI Jabar. Ketika memang sulit berkomunikasi, komunikasi dengan teman-teman di daerah. Oke, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun kemarin sempat berbicara ketika ada kesempatan di Pemprov Jabar untuk membuat KIS Kodering seperti di road race. Nah, kita pun untuk grass track, mudah-mudahan nanti ada solusi. KIS-nya mungkin 100.000, tapi hanya berlaku di satu region. Ya, lokal gitu ya. Lumayan lah, beras 100.000, rinjang satu region berapa berlaku. Om, iya tanya di Om, karena kan ya teh saya mau mewakili khusus pembalap remako. Jadi kebanyakan kan pembalap anu usiana di atas. Nah, sekarang kan diukur pemula. Terkadang kan aya nu dibutak ieu aing lamun ngilu di senior, wah babak belur mending nonton tah eta minta solusi. Nah, saya kan di kelas ieu saya berterima kasih kepada Om Buke karena dibuka kelas. Nah, itu coba di IMI oke di daerah-daerah lain seperti gitu bisa tuh gitu. Ya. Terima kasih seperti itulah gitu. Saya masalahnya remako lah intinya mah Ya gitu. Bang Omen, ini juga sudah berbicara dengan komisi di PPIMI. Jadi kaitan dengan pembalap yang usianya 20 baru ikut balapan. Ah, betul. Terus harus masuk ke junior dan itu juga kita pikirkan. Nah maka dari itu kebanyakan teman-teman di sini kan balapnya juga tidak terlalu muter semua di Jawa Barat misalkan. Jadi setiap penyelenggara akan membuka kelas tersebut. Seperti halnya MMA lokal Jabar Banten misalkan seperti itu. Betul. Nah itu usianya bebas. Tapi lokal itu non senior artinya. Gitu. Pemula gitu, pemula jatuh. Jadi kita mengakomodir Pemula jatuh. pemula-pemula remako lah. Ah, gitu Pak. Betul, saya setuju Pak itu. Ya.
terima kasih. Satu hal lagi untuk teknik itu ada beberapa teknik yang di kelas wajib yang harus dipenuhi. Misalkan ketika knalpot coplok atau Om, eta knalpot coplok di satu kumaha. knalpot coplok, jok coplok, atau ada perlengkapan yang tidak memenuhi standar ketika finish. Gimana Om? Jadi kita ikuti regulasi yang terbaru. Selama itu masih bisa melanjutkan jalan dan tidak membahayakan pembalapnya sendiri dan orang lain, itu sah. Sah. Sampai dengan checker flag finish ya. Jadi ketika asal ulah sudah kenal lesot di setelah itu berbahaya. Selama kalau ke silencer coplok itu yang membahayakan. Kalau kaliper rem depan gugur ayunan, nah itu harus dibetulkan dan melakukan sendiri. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada. Silakan. Tahu untuk pembalap ieu mah motor piknya. Jadi tilu geus deal gitu Non saya. senior tapi. Aya, Non senior. geus aya. Ya, non senior. Senior nggak boleh ikut di Senior nggak FFA boleh lokal di- Jabar Banten. Nggak Kan boleh. ada lokal. Ada lokal. Ya, junior. Yang penting mah hosot deui we. Silakan, ada pertanyaan lagi? Nah, Kita latihan resmi lagi sebelum race pertama. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.